Muhammad Hussein yang merupakan founder lembaga kemanusiaan INH di Gaza akhirnya berhasil dievakuasi setelah sempat 3 kali gagal keluar dari wilayah jalur Gaza. Hussein bersama istri dan anaknya dievakuasi lewat pintu perbatasan Rafah dan sudah bergabung bersama kami ada Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Puspa. Terima kasih atas waktunya. Mas Hussein, boleh berbagi kepada kami proses perjalanan Anda untuk kembali ke Indonesia seperti apa sulitnya? Ya baik, banyak faktor yang mempersulit kami keluar dari Gaza. Di antaranya adalah kondisi yang terus digempur di wilayah Gaza bagian selatan. Kemudian juga ketiadaan bahan bakar, membuat kami sulit mendapatkan transportasi dari rumah untuk bergerak ke perbatasan Rafah. Kemudian juga yang terpenting adalah bagaimana memasukkan nama saya dan keluarga saya ke dalam list atau daftar yang daftar warga negara asing yang boleh melintasi border Rafah. Itu sangat sulit karena menurut pihak Kemenlu yang bertanggung jawab dalam hal pengurusan nama-nama saya ini, mereka mengatakan tidak hanya satu otoritas yang memiliki kapabilitas atau kapasitas untuk memasukkan nama. Artinya ada beberapa pihak. Itulah kenapa usaha memasukkan nama saya ini perlu memakan waktu sampai sebulan lebih. Hampir 1 bulan berusaha untuk keluar dari wilayah Gaza. Kalau kita lihat di media sosial, apakah Anda juga berjalan kaki yang dianggap sebagian masyarakat ini seperti mengulang peristiwa Nakba kedua untuk menuju Rafah, Mas Hussein? Jadi visual yang kita lihat di berbagai media sosial, di layar televisi, perjalanan puluhan ribu warga Gaza jalan kaki itu dari wilayah utara ke selatan, bukan ke border Rafah. Jadi mereka hanya mengungsi ke wilayah selatan karena mereka menganggap ya bahwa wilayah utara itu sudah sangat tidak lagi aman. Adapun ketika saya bergerak ke wilayah Rafah, itu tidak menggunakan tidak jalan kaki ya, tapi kita menggunakan mobil. Ya meskipun mobilnya ini juga tidak normal karena tidak ada bahan bakar, jadi supir atau sahabat saya yang punya mobil itu dia menggunakan minyak goreng sebagai pengganti bahan bakar untuk menggerakkan mobilnya. Baik. Mas Hussein, kita tahu serangan demi serangan masih terjadi saat ini, tapi juga banyak yang bersikukuh untuk tetap tinggal. Mungkin ada yang berbagi kepada Anda, bercerita kepada Anda, mungkin keluarga dari istri Anda. Apa alasannya? Jadi bukan bersikukuh pengen tinggal ya. Jadi memang tidak bisa tinggal. Jadi yang boleh melintasi Gaza ini hanya warga negara asing. Dan itu difasilitasi oleh kedutaan besar masing-masing. Oke. Ya seperti Indonesia ya dimobilisasi oleh kedubes RI Indonesia. Sementara warga Gaza, sama memang mereka tidak ingin meninggalkan Gaza karena bagi mereka keluar dari Gaza adalah sebuah aksi menyerah. Itu yang pertama. Kedua, kalau mereka mau keluar, mereka nggak bisa. Mereka nggak bisa karena yang boleh melintasi Rafah ini hanya terbatas, yaitu tadi saya katakan warga negara asing dan korban luka yang mengalami kritis ya. Itu pun yang sudah masuk dalam list yang dibolehkan untuk melintas. Baik, baik. Mas Hussein belasan tahun tinggal di Gaza. Apa yang Anda rasakan sebelum peristiwa yang diklaim tanggal 7 Oktober ini pecah sebagai peristiwa serangan Israel ke Gaza, balas dendam mereka ke Gaza? Jadi ini bukan pertama kali saya merasakan agresi Israel ke Gaza. Saya sudah merasakan sejak 2012, saat itu Gaza digempur selama 12 hari, selama 8 hari. Kemudian tahun 2014 Gaza juga digempur lagi-lagi selama 51 hari, dan tahun 2021 digempur selama 14 hari. Jadi itu 3 agresi besar, dan sebelumnya akhirnya saya juga merasakan gempuran yang terjadi saat ini. Dan ada atau tidak adanya serangan para pejuang Gaza ke Israel itu bukanlah alasan ya Israel untuk menyerang, karena dalam 3 agresi sebelumnya itu mereka yang memulai. Ya, dan memang kalau kita mengatakan siapa yang memulai, siapa yang lebih dahulu menyerang, ya kita harus kembalikan semua ke tahun 1948 ketika para penjajah itu masuk dan mulai menjajah Palestina. Oke.
Tidak sedikit yang menyebut Gaza sebagai kamp konsentrasi terbuka, terbesar dengan sejumlah pembatasan ketat dari pihak Israel, Mas Hussein. Apakah memang terasa seperti itu? Semua kebutuhan betul-betul diawasi dan dibatasi? Iya, bahkan sebelum agresi Israel ke Gaza itu terjadi, Gaza ini memang sudah menjadi penjara terbesar di dunia. Ada 2,3 juta warga Gaza yang hidup dalam blokade. Artinya apa? Kita tidak bisa berpergian secara leluasa karena pintu perbatasan ini juga dikontrol oleh Israel, baik itu perbatasan selatan maupun utara. Dan kita juga nggak bisa memiliki pelabuhan sendiri. Setiap orang nelayan yang mau melaut mencari rezeki itu tidak boleh melewati jarak 3 mil. Kalau lewat jarak 3 mil itu akan ditembak, akan dibunuh. Kemudian juga Gaza pernah punya bandara, namun tahun 2001 dibombardir bandaranya. Artinya memang Gaza sudah menjadi penjara terbesar dunia sejak 2006 karena kita tidak bisa melintas baik darat, laut, dan udara. Itu yang juga menyebabkan kita tidak ada kekurangan logistik ya, dan juga obat-obatan, semua serba dibatasi oleh Israel. Baik, ini yang kemudian menjadi ide dari 1948 ada muncul gerakan resistance dari Hamas. Tapi kalau menurut Anda, apa kemudian narasi Hamas yang dirasakan oleh para penduduk Gaza, termasuk di keluarga istri Anda? 12 tahun tinggal di sana, pernah mengetahui tidak ada tunnel-tunnel Hamas di bawah rumah sakit? Ini saya sering dengar narasi tunnel rumah sakit ini atau tunnel Hamas di bawah rumah sakit ini, ada narasi yang memang sangat sering dijadikan alat propaganda mereka untuk menyerang rumah sakit. Dan itu semua sudah dibantah oleh banyak pihak, termasuk oleh para dokter-dokter dari Uni Eropa yang banyak bertugas di berbagai rumah sakit di Gaza. Dan saya pribadi, ya saya datang tahun 2011 ke Gaza, dan saya saat itu menjadi salah satu tim pembangunan rumah sakit Indonesia. Saya bersama puluhan warga Indonesia, kami memantau hari per harinya bagaimana rumah sakit itu dibangun, bagaimana fondasi yaitu didirikan. Hari per hari kita pantau, dan saya tertawa ketika mendengar klaim Zionis ini bahwa ada tanah-tanah di bawah rumah sakit yang ada di Gaza. Ini sekali lagi adalah alasan karena mereka ingin mencari pembenaran untuk menyerang rumah sakit. Dan kita sudah tahu 2 hari ini Zionis ini sudah masuk ke wilayah Ashifa. Sudah tidak hanya mengepung, tapi sudah masuk ke ruang-ruangan di rumah sakit Ashifa. Mereka obrak-abrik, mereka ledakan beberapa alat medis. Ternyata mereka tidak menemukan ada satupun tunnel terowongan Hamas yang selama ini mereka yakini ada. Oke. Kita lihat sekarang genosida terjadi, jelas terjadi, Mas Hussein. Sementara sedihnya adalah pemimpin dunia nampaknya belum bisa berusaha banyak. Apa yang Anda betul-betul harapkan untuk Gaza dan Palestina dalam waktu dekat? Ya, itu sangat kami sayangkan sekali, dan sebetulnya yang membuat marah warga Gaza ini tidak semata-mata serangan-serangan Israel ke mereka, tapi yang membuat mereka lebih marah, lebih kecewa adalah diamnya dunia. Tidak hanya diam, bahkan ada sebagian negara yang mendukung aksi genosida ini. Ya, maka dari itu ini sebuah hal yang sangat memalukan sekali. Namun kita patut berbangga terhadap Indonesia, karena Indonesia ini beda dari negara-negara lain. Di kebanyakan negara-negara dunia itu warga mereka mendukung Palestina, namun pemerintahnya mendukung Israel. Tapi Indonesia, alhamdulillah, baik warga maupun pemerintahnya solid dalam mendukung Palestina. Dan ini yang harus dijadikan contoh oleh semua negara-negara di dunia. Karena hari ini sudah tidak ada lagi abu-abu masalah Palestina. Ini jelas adalah seteruan konflik antara kebenaran dan kebatilan, antara negeri yang mau merdeka dengan mereka yang sedang menjajah dan menjarah dan membunuhi warga sipil yang tidak bersalah. Anda optimistis dengan gerakan yang terjadi di seluruh dunia pro-Palestina ini bisa mengguncang para pemimpin dunia untuk bisa menghentikan genosida yang terjadi saat ini di Palestina? Ya, mohon maaf, gimana video lagi pertanyaannya? Anda optimistis dengan seruan, dengan gerakan pro-Palestina yang sekarang terjadi di seluruh dunia bisa mengguncang para pemimpin dunia untuk bisa mengubah hal ini? Ya, kita harus optimis ke arah situ ya, karena
kita juga bisa melihat perubahan narasi-narasi dari hari ke hari. Banyak pemimpin dunia yang akhirnya mengubah narasi mereka yang tadinya mendukung Israel berubah menjadi istilahnya meminta agar Netanyahu menghentikan serangan-serangannya. Dan kita juga melihat gelombang boykot yang sangat masif dan itu jelas sekali berpengaruh pada ekonomi di pemerintahan Israel. Dan juga warga ya yang terus membuat berbagai aksi demo terhadap pemerintah mereka, itu juga jelas ya memberikan dampak positif. Dan sekali lagi saya optimis sekali bahwa semua ini akan segera berakhir dan warga Palestina akan kembali mendapatkan kemerdekaannya. Baik, baik. Kami menyesal dengan apa yang terjadi saat ini khususnya di Gaza, tapi kami berterima kasih Mas Hussein untuk tetap hidup, untuk tetap memberikan informasi kepada masyarakat banyak mengenai apa yang terjadi di Gaza hari ini dan sebelum-sebelumnya. Terima kasih banyak Muhammad Hussein, relawan kemanusiaan asal Indonesia.